Hai semua, di video kali ini aku bakal rekomendasiin beberapa film Korea yang menurut aku udah bagus banget buat kita tonton. Pertama ada The Last Princess atau Tokye Gungju, The Battle Road to Victory atau Pongotung Chuntu, The Royal Tailor atau Sang Wiwon, Hope atau Sowon, No Mercy atau Onni, The Flu atau Kamki, The Little Forest atau Little Forest. Yang terakhir ada On Your Wedding Day atau Nawi Kyurensik. The Last Princess sendiri ini adalah film yang menggambarkan tentang kehidupan Putri Dokye di Jepang setelah dia dipaksa pindah ke sana atau ke Jepang pada saat usia 13 tahun oleh pemerintahan Kekaisaran Jepang. Dan dia mencoba untuk kembali ke Korea. The Last Princess ini sendiri itu diceritakan tentang berdasarkan based on true story, yaitu Putri Dokye yang merupakan putri terakhir dari kerajaan Korea. Menurut aku ini ceritanya sendiri tuh bagus banget, mungkin karena dari kisah yang nyata. Jadi ini tuh sebenarnya kayak film drama sejarah Korea Selatan dari tahun 2016. Dan ceritanya tuh benar-benar bagus banget menurut aku. Aku nonton ini tuh benar-benar banjir air mata. Aku benar-benar merasakan banget apa yang terjadi sama Putri Dokye saat itu. Jadi aku rekomenin banget film ini buat kalian. Kalau kalian suka drama historical itu, ini benar-benar recommended banget. The Battle Road to Victory ini adalah film Korea Jepang bertema aksi sejarah. Ini tuh dibuat tahun 2019. Ini benar-benar berfokus banget pada pertempuran Fangwudong atau pertempuran Bongodong antara militer Korea dengan pasukan Jepang tahun 1920. Film ini sendiri itu benar-benar film action yang menurut aku sadis banget ya. Di sini digambarin banget betapa kejamnya Jepang saat itu saat menjajah negara Korea. Dan di sini digambarin banget gimana cara para militer Korea Selatan ini memperjuangkan kemerdekaan negaranya. So aku benar-benar rekomend banget. Cuma bagi kalian yang nggak bisa nonton violence movies gitu, aku kurang rekomenin ke kalian sih. But overall bagus banget karena aktornya sendiri itu adalah salah satu aktor favorit aku, atau Ryu Junior. Dia tuh mainnya keren banget sih di sini menurut aku. Masih tentang persejarahan, ini adalah film sejarah Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Won Suk tahun 2014 dan dibintangi oleh Han Suk Kyu, Go Soo, Park Shin Ye, dan Yoo Yeon Sok. Ini tuh tentang persaingan antara dua penjahit gitu, dimana pakaian yang dikenakan oleh anggota keluarga kerajaan yang dibuat selama era Joseon menjerumuskan ke skandal dan tragedi di istana. Menurut aku, acting dari para aktrisnya dan aktornya sendiri itu bagus banget, karena kalau kalian lihat list castnya itu bagus-bagus banget. Kalian gak mungkin gak kenal kalau kalian udah sering banget nontonin film atau K-drakor. Di sini agak menyentuh hati penontonnya dan masih ada sedikit komedinya. Jadi nggak gitu serius dan nggak terlalu intens, tapi masih ada konflik yang menurut aku seru banget. Aku pribadi sebenarnya bener-bener suka banget sama drama-drama kayak gini. Cuma mungkin dari beberapa orang tuh kurang demen sama historical film. So aku kasih 8,7 dari 10. Hope ini diangkat dari kisah nyata dan ini udah bukan genre yang bertemakan sejarah, cuma ini kisah nyata dalam kasus Mayong yang terjadi pada tahun 2008 di mana seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong di Korea Selatan yang diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki yang berusia umur 57 tahun di sebuah toilet umum. Namun sayangnya pengadilan justru hanya menghukumnya dengan 12 tahun penjara saja, yang berujung pada kemarahan publik karena ini tuh peristiwa kejahatan yang sangat jahat dan kekerasan seksual yang nggak terampuni menurut publik. Aku sendiri kasih 9 dari 10 karena aku tuh bukan tipikal orang yang suka nonton film yang bergenre violence. Jadi aku suka kayak ngilu liatnya, so I give it 9 out of 10. Tapi overall ceritanya pun bagus banget dan buat hati tuh kayak emotional banget. No Mercy atau Old Sister ini merupakan film di tahun 1 Januari 2019 lalu. Ceritanya itu tentang karakter yang dimainin itu Ine yang baru saja bebas dari penjara. Ia memiliki adik yang berusia 18 tahun namanya Eun-hye. Pokoknya Eun-hye itu adalah adik kesayangannya. Tapi ada kejadian tak terduga yang justru terjadi pada Eun-hye karena Eun-hye tidak kunjung pulang dari sekolah.
Walaupun dia melaporkan kejadian ini ke polisi, tapi nggak membuahkan hasil. Akhirnya dia investigasikan masalah ini dan menemukan fakta bahwa adiknya ini mengalami kekerasan seksual dan bullying. Nah, selanjutnya kalian bisa nonton sendiri. Ini emang bukan dari kisah nyata, cuma makna dari film ini tuh berasa banget dan buat emosional banget menurut aku. Kayak bisa diterapin banget, so kayak jangan bullying and stuff like that. Karena ini genrenya violence and way too much violence menurut aku nonton ini sampai nontonnya di kelas waktu jam pelajaran kosong di sekolah bareng teman-teman. Tapi overall bagus banget, so I give it 8.5 out of 10. Selanjutnya ini juga bukan dari kisah nyata, cuma ini mirip-mirip banget sama peristiwa yang terjadi di akhir-akhir ini, yaitu coronavirus. Nah, ini sendiri ada film The Flu atau Kamgi, film bencana tentang Korea Selatan tahun 2013 yang ditulis dan disutradari oleh Kim Sung-soo tentang wabah virus H5N1 yang mematikan yang membunuh korbannya dalam waktu 36 jam. Dan membuat distrik Bundang atau di Songnam itu memiliki populasi hampir 500,000 orang menjadi kacau. Film ini sendiri tuh dibintangi oleh Jang Hyuk dan Soo-e. Di film ini tuh benar-benar emosional banget, lagi-lagi emosional banget karena di sini tuh diceritain relationship antara dokternya si cewek ini dengan anaknya. Dan benar-benar sedih banget. Kalian harus banget nonton sih. Ini 9 out of 10, benar-benar kayak bagus banget. Sayangnya ini bukan kisah nyata, tapi mirip-mirip. Selanjutnya ke film yang agak lebih santai dikit. Ini judulnya Little Forest. Menurut aku sih alurnya lama banget, jadi kalian harus kayak misalnya lagi gabut, kalian nonton ini bener-bener recommended banget sih untuk yang kalian yang bener-bener udah nggak tahu mau nonton apa lagi. Tapi ini bagus banget jujur. Dia tuh ceritanya tentang masak-masak gitu, jadi kalian bisa sambil belajar masak-masakan Korea. Little Forest ini film drama Korea Selatan tahun 2018 yang disutradarai oleh Kim Sun-rye. Pokoknya ini adaptasi dari serial manga Jepang gitu. Manganya sendiri tuh pertama kali diterbitkan tahun 2002 ya. Dan sebenarnya film Little Forest ini nggak cuma satu doang, tapi ada 3 versi lainnya, tapi versi Jepang. Tapi aku belum nonton, jujur aja. Sinopsisnya sendiri itu kisah tentang seorang wanita muda, yaitu si Kim Tae-ri sebagai Hyewon, yang gagal menemukan pekerjaan mengajar dan tidak berhasil dalam percintaannya ketika tinggal di kota. Dia akhirnya kembali ke kampung halamannya di pedesaan gitu, dan vibe-nya tuh enak banget buat dilihat. Terus dia bertemu sama teman-teman masa kecilnya dan menyesuaikan diri lagi dengan kehidupan di pedesaan. Pokoknya ini bagus banget menurut aku, recommended banget buat yang mau nonton film-film santai. Tapi karena alur ceritanya yang benar-benar nyantai banget, aku sempat hampir ketiduran pas nonton ini, so I give it 7.7 out of 10. Tapi overall ini bagus banget. Last but not least, On Your Wedding Days ini agak lebih emosional lagi. Ini tuh benar-benar menurut aku bagus banget, walaupun bukan dari adaptasi kisah nyata, cuma ini agak realistis menurut aku. Mungkin banyak dari kalian udah tahu film ini karena film ini tuh udah kayak blow up banget, cuma percayalah ini bagus menurut aku ya, karena roller coaster banget cerita mereka berdua, seru deh pokoknya ini sebuah film komedi romansa Korea Selatan di tahun 2018 yang mengisahkan cinta dan persahabatan selama 10 tahun dari 2 orang dari masa remaja mereka sampai dewasa. Film ini sendiri tuh ditulis dan disutradarai oleh Lee Sok-gun yang dibintangi oleh Park Bo-young, tahu kan Park Bo-young, dan Kim Yong-kwang. Visual dari pemainnya sendiri itu kalian bisa lihat sendiri ya, cutie banget mereka. So I give it 9 out of 10 karena dia nggak gitu nggak ada violence sama sekali, santai, tapi masih ada emotional roller coaster stuffnya, kayak bener-bener mengguncang hati istilahnya. Aku nonton ini juga agak sesegukan, kayak agak nangis gitu. Karena ya kalian nonton sendiri, menurut aku ini bagus banget. Apalagi kalian yang lagi karantin gini kan agak bosen gitu ya. Walaupun ya PSBB sekarang udah dilonggarin. Cuma aku aja nonton ini udah kayak 4 kali. And I swear this is bagus banget. Ini recommended banget sih. So segitu dulu aja untuk review kali ini. Make sure you guys to like, comment, and subscribe. Bye! See you next time!